Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wiki Ridwanullah di perkuliahan struktur data dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu, diberikan kesehatan, jaga pola makan, jangan begadang, lakukan apa yang sudah diupayakan, apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah sehingga kita diberikan perlindungan semuanya. Amin. Oke, hari ini kita akan mempelajari atau belajar bersama yaitu model array, di mana sebelumnya kita sudah beberapa kali belajar mengenai teori-teori array. Nah, kita akan belajar model array. Ada apa aja model array? Oke, kali ini kita akan fokus dulu ke model array yang pertama, yaitu ada stack atau tumpukan. Oke. Baik. Ini kutipan ini dari Bapak Wahyudi di tahun 2003. Dia menyatakan bahwa stack merupakan teknik dalam menyimpan maupun mengambil data ke dan dari memori. Jadi ketika kita membuat program, nah kita bisa mensimulasikan data, penyimpanan data itu ke dalam array. Gimana caranya? Nah, di dalam stack ini ada suatu teknik, yaitu teknik menyimpan maupun mengambil data ke atau dari data yang kita masukkan sebelumnya ke dalam memori. Oke, pastinya data ini akan kita simpan di dalam memori. Oke, yang sebelumnya kita sudah belajar mengenai bagan ya, di mana ada penyimpanan sekunder dan penyimpanan utama ya. Oke. Baik, kita lihat pengertian dari Pak Nugroho di tahun 2008. Merupakan suatu struktur data yang sangat penting, di mana teknik ini banyak digunakan secara internal oleh sistem operasi saat komputer mengalami interupsi waktu maupun interupsi yang berasal dari pengguna. Jadi, ketika sistem operasi menjalankan banyak perintah di belakang layar yang tidak kita ketahui secara end-to-end, ketika si sistem operasi misalkan menjalankan perintah A, kemudian B, lalu lanjut C, kemudian lanjut ke D. Dari C ke D, ketika mau melanjutkan ke D, ternyata ada interupsi yang berasal dari pengguna, sehingga sistem operasi tersebut akan memprioritaskan perintah yang berasalkan dari si pengguna. Oke, kita selesaikan dulu perintah yang berasal dari pengguna. Setelah selesai, dia akan kembali lagi ke stack tadi yang sebelumnya adalah berhenti di C. Kemudian nanti setelah selesai ya interupsi yang berasal dari si pengguna ini selesai, maka dia akan melanjutkan lagi. Berarti dia akan melanjutkan ke D. Oke, gambarannya dari paparan Bapak Nugroho itu seperti itu. Akan tetapi secara detail ini nanti akan dijelaskan di teori yang lain, misalkan di mata kuliah SOPIK ya, SOPIK, atau kalau dulu ketika saya berada di bangku perkuliahan, mata kuliahnya namanya adalah SO, yaitu sistem operasi. Oke, untuk menggambarkan secara jelas konsep dari stack ini, coba Anda bayangkan terlebih dahulu, misalkan stack ini diibaratkan seperti tumpukan barang. Oke, sudah jelas, misalkan ada suatu keranjang di mana di atasnya, kalau keranjang itu kan
pasti di atasnya kan berlubang ya, ada satu pintu masuk dari atas gitu. Nah, kemudian dari keranjang tersebut saya ingin meletakkan beberapa buku. Oke, ada buku A dari A sampai A, B, C, D, E. Maka saya akan memasukkan buku A terlebih dahulu ke dalam keranjang. Kemudian B masuk ke keranjang, C masuk ke keranjang sampai E. Nah, kalau saya misalnya kalau saya ingin mengambilnya kembali, apakah saya bisa mengambil langsung buku A? Kan tidak mungkin, pasti harus satu persatu dari atas, yaitu buku E dulu dikeluarkan dari keranjang, kemudian baru buku D, lalu buku C, buku B, dan buku A. Kemudian keranjang ini akan kosong. Nah, secara konsep stuck seperti itu. Nah, ini adalah cara kerja stuck. Baik. Nah, saya mempunyai 4 huruf ya, S, O, L, dan O. Bacanya solo. Di mana data ini, S, O, L, O akan saya masukkan ke dalam stuck. Bagaimana caranya? Langkah pertama adalah si komputer akan melakukan pembuatan atau create stuck. Dia akan membuat stuck. Setelah membuat stuck, nah ini ilustrasi dari alokasi memori. Nah, create S, di mana S ini adalah stucknya, nama dari stuck. Kemudian pada gambar di tengah ya ada 1, 2, 3, 4 kotak yang bertumpukan, di mana di bawah tumpukan tersebut ada karakter S, dia nama dari stucknya. Kemudian di sebelah kanannya ada alamat, berarti 1000, 1000, kemudian 100, 1001, 1002, dan 1003 itu adalah alamat dari stucknya, alamat dari data-data yang akan dimasukkan. Kemudian yang sebelumnya saya punya 4 huruf S, O, L, dan O. Kemudian saya ingin memasukkan huruf yang pertama, yaitu S. Huruf pertama S saya masukkan ke dalam stuck. Pastinya dia akan mempunyai alamat memori 1000. Alamat memori ini adalah ilustrasi ya, seperti hanya kalau misalkan suatu rumah pasti punya yang namanya nomor alamat rumah. Ya, misalkan blok 1A, blok 1B, dan sebagainya. Ini seperti itu. Saya masukkan S ke dalam stuck. Perintahnya adalah push S, S. S yang pertama itu berarti data yang akan dimasukkan ke dalam memori S. Kemudian koma S lagi. S ini adalah nama dari stucknya. Masukkan huruf S ke dalam stuck. Dia akan menempati posisi yang paling bawah, sehingga top dan bottomnya ada di S, beralamat di 1000. Kemudian huruf yang kedua yaitu O, saya masukkan ke dalam stuck. Push O, S, saya masukkan O, berarti di atasnya S, dia menduduki posisi di 1001. Bottomnya jadi S dan topnya di mana? Di O. Berikutnya huruf berikutnya yaitu L, saya masukkan ke dalam stuck. Push L, S. L saya masukkan ke dalam stuck, dia menempati di alamat 1002. Sehingga bottomnya S dan topnya L. Huruf yang paling terakhir yaitu O.
Oke, O saya masukkan ke dalam stack. Dia menempati posisi ke yang paling terakhir, yaitu di 1003. Sehingga bottomnya S, topnya O. Oke, sampai di sini silahkan dipahami terlebih dahulu cara kerja dari stack. Oke, setelah Anda cukup paham, oke, kalau cukup berarti bisa saya next. Kalau belum paham berarti Anda coba untuk uh, kembali ya, silahkan diputar kembali agar bisa paham. Nah, ini posisi di dalam stack itu sudah penuh karena sebelumnya saya membuatnya hanya karena huruf karakternya ada 4, maka saya cuma sediakan alokasi memorinya berjumlah 4 sehingga ya ini sudah cukup untuk data ini yaitu SOLO. Nah, Pak, apabila saya ingin memasukkan huruf yang lain, bagaimana? Huruf apa misalkan? Misalkan huruf A. Saya masukkan huruf A ke dalam stack push A, S. Apakah bisa? Ya nggak bisa, karena alokasi memori sudah saya tentukan di awal karena mengingat hurufnya ada 4. Oke. Nah, kesalahan perintah semacam ini disebut dengan overflow error. Oke. Kesalahan overflow error berarti dia gimana? Kondisi di dalam stack datanya itu sudah full dan dipaksakan oleh si pengguna untuk memasukkan data lagi. Oke ya. Itu dinamakan overflow error. Kemudian, oke. Nah, ini yang sudah kita bahas sebelumnya, kita next. Oke, cara untuk mengeluarkan isi seluruh stack. Kalau dari tumpukan ilustrasi dari tumpukan buku tadi yang saya masukkan ke dalam keranjang, maka buku yang pertama masuk akan keluar belakangan. Kalau buku yang masuknya itu ternyata terakhir, yang paling akhir, maka dia akan keluar duluan. Nah, itu disebut dengan LIFO, last in first out. Last in first out. Last in first out, LIFO. Silahkan diingat-ingat. Oke, kita balik ke cara kerja untuk mengeluarkan isi data dari stack. Karena tadi ada 4 karakter huruf SOLO. Berarti kita akan mengeluarkan yang paling terakhir masuknya, yaitu huruf O. Keluarkan satu isi stack. Oke, perintahnya adalah pop kurung buka S kurung tutup. S ya. Oke, berarti keluarkan stack dari S. Hasilnya adalah O, sehingga alamat 1003 itu akan kosong. Topnya jadi L, yang sebelumnya topnya adalah O, bottomnya S. Berikutnya, kita keluarkan satu isi stack lagi, pop S. Kita keluarkan huruf L, sehingga topnya O, bottomnya S. Tinggal sisa 2 huruf. Kita keluarkan lagi O, sehingga top dan bottomnya sama di posisi yang sama, yaitu S. Hasilnya O, L, dan O. Saya keluarkan lagi isi stacknya S, sehingga stacknya kosong.
Pak, kalau misalkan sudah kosong ini, ternyata saya paksakan untuk keluarkan datanya, gimana Pak? Tentu saja juga error. Kalau sebelumnya karena datanya itu udah full, kemudian kita paksakan untuk menambahkan atau memasukkan data lagi, maka kesalahan tersebut, error tersebut disebut dengan overflow error. Kalau seperti ini gimana Pak? Kalau data di dalam stacknya kosong, kemudian ternyata kita lupa, kemudian kita coba untuk keluarkan lagi, apakah error? Ya, tentu saja error. Error itu disebut apa? Error itu disebut dengan underflow error. Oke. Silahkan diingat-ingat kembali ya, underflow error. Nah, untuk stuck kurang lebih seperti itu. Tentu saja ini adalah materi yang simple, pasti semuanya sudah paham. Nah, apabila nanti misalnya kurang paham, silahkan bertanya dengan saya ya. Kurang lebih seperti itu dari saya. Semoga semuanya bisa memahami, bisa belajar dari rumah, bisa belajar dengan santai, dipermudah untuk belajarnya. Semoga pandemi virus ini cepat berlalu dan sudah selesai sehingga kita bisa beraktivitas normal lagi. Amin. Pamit undur diri. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.